Beberapa dekade lalu memang Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia, guys. Beberapa dekade yang lalu ya. Beberapa dekade. Nah, dari segi SDM, dari infrastruktur, tapi di saat di tangan Presiden Jokowi, kini Malaysia ganti yang tertinggal, guys. Bahkan tidak terima dengan kemajuan negara Republik Indonesia nih, guys. Ya, memang di saat ditangani oleh Presiden Jokowi selama 2 periode, banyak kemajuan-kemajuan pesat, guys, dari segi infrastruktur, dari sumber SDM, dan segala macam, guys. Bahkan dari kota-kota di Indonesia pun sudah mulai kelihatan bagus, guys. Bahkan membuat negara-negara tetangga kita iri. Kok bisa Indonesia sepesat ini? Hanya dalam 2 periode di tangan Presiden Jokowi. Tentu guys, banyak yang suka, banyak juga yang tidak. Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Tapi apapun itu, Presiden Jokowi untuk saat ini yang terbaik. Suka tidak suka, itulah yang terjadi. Bagaimana? Langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa ikutin sampai selesai guys, agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja. Let's go to video. Beberapa dekade lalu, Indonesia bisa dikatakan masih berada di bawah Malaysia, baik dari segi infrastruktur, transportasi, hingga kualitas SDM. Namun usai dipimpin Presiden Jokowi, Indonesia perlahan meninggalkan Malaysia. Dibuktikan dengan berbagai kemajuan kota-kota di Indonesia yang begitu signifikan, seperti dengan dibangunnya gedung-gedung pencakar langit, fasilitas transportasi level dunia, hingga sarana hiburan kelas atas. Dulu dihina hingga disebut negara miskin. Berikut 7 potret kota termaju Indonesia yang bikin iri publik Malaysia. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Jakarta. Berbicara mengenai Jakarta tentu tak bisa dipisahkan dengan Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia. Meskipun Kuala Lumpur masih unggul dari segi high rise atau gedung bertingkat tinggi, namun Jakarta juga memiliki kelebihan di bidang transportasi kereta. Apalagi kalau bukan karena keberhasilan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru saja beroperasi. Dengan membayar Rp300.000 saja, penumpang bisa sampai ke tempat tujuan dalam waktu 30 menit. Selain itu, kereta yang bisa melaju hingga 380 km per jam ini menjadi bukti nyata kedikdayaan perkereta apian Indonesia mengalahkan negara-negara ASEAN yang lain. Kereta cepat yang diberi nama WUSH atau singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Handal ini menjadi opsi bagi publik untuk bepergian dalam waktu singkat, dan di waktu yang akan datang pemerintah juga rencananya akan menambah rute kereta cepat ke beberapa kota besar di Pulau Jawa. 2. Jayapura. Sebagai kota representatif di Pulau Papua, Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi Papua juga makin kesini makin berkembang. Beberapa pembangunan dalam beberapa tahun belakangan benar-benar merubah wajah Jayapura yang dulunya terbelakang menjadi elok dipandang. Seperti jembatan Yutefa, jembatan sepanjang 11,6 km yang menghubungkan kota Jayapura, Kampung Hamadi, dan distrik Muara Tami ini memiliki desain yang apik, dan warna merah yang melapisi bagian tiang penyangga jembatan semakin menambah kesan gagah di jembatan yang menghabiskan biaya hampir 1,8 triliun rupiah ini. Tak hanya itu saja, pemerintah juga berhasil membangun Stadion Lukas NMB dan beberapa fasilitas olahraga lain di Jayapura. Hal ini jelas sangat berarti bagi anak muda di sana yang bisa mengasah bakat olahraga mereka dengan fasilitas yang memadai. Secara tidak langsung pemerintah juga menunjukkan bahwa mereka tidak pilih kasih, mengingat selama ini kita tahu sarana olahraga memang hanya terpusat di Indonesia bagian barat saja. 3. Lombok. Memiliki bentang alam yang tak kalah indah dengan Pulau Bali, Pulau Lombok yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat ini berhasil disulap Presiden Jokowi menjadi kota wisata yang lebih hidup dengan dibangunnya sirkuit Mandalika. Sirkuit ini terletak di bagian selatan Pulau Lombok yang menjurus langsung dengan pantai dan laut Samudra Hindia. Secara administratif, sirkuit ini berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang berjarak 49,1 km dari pusat kota Mataram sebagai ibu kota NTB. Meskipun baru diresmikan pada 2021, namun sirkuit ini sudah 2 kali menggelar ajang balap motor bergengsi MotoGP, yakni pada tahun 2022 dan tahun ini yang baru digelar beberapa hari yang lalu. Selain karena keindahan alamnya, para pembalap dan dunia juga dibuat takjub dengan adat dan kebiasaan masyarakat Lombok yang masih tradisional.
Justru karena keunikannya itulah yang menjadikan nilai plus bagi Pulau Lombok untuk menjadi sentra wisata Indonesia di masa depan. 4. Palembang. Dalam mendukung event Asian Games 2018 silam, pemerintah Sumatera Selatan membangun LRT Palembang pada tahun 2015. Di luar statusnya sebagai salah satu kota besar di Pulau Jawa, tentu keberhasilan proyek ini sangat menggembirakan. Selain memudahkan mobilitas para warga ataupun penonton Asian Games, dengan adanya LRT itu pemerintah seperti berusaha menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya memiliki Jakarta sebagai kota terbesar. Kendati setelah perhelatan Asian Games, LRT yang memiliki jalur sepanjang 24,5 km ini sempat disebut-sebut sepi penumpang. Bahkan hal tersebut sempat dikritisi oleh Ridwan Kamil yang menyebutkan LRT Palembang menghabiskan dana hingga 10,9 triliun itu sebagai proyek gagal. Namun faktanya sampai saat ini LRT Palembang masih beroperasi. Meski dengan kepadatan penumpang yang tak semasif di Pulau Jawa, toh LRT ini bisa menjadi investasi buat anak cucu nantinya. 5. Makassar. Kerap disebut sebagai pusat ekonominya Indonesia Timur, Makassar terus berbenah. Selain sukses menggarap proyek jalan tol layang AP Petarani tahun 2021 lalu, Makassar kini juga tengah menggenjot pembangunan Center Point of Indonesia atau CPI yang nantinya akan menjadi pusat bisnis dan ekonomi, di mana CPI didirikan di tanah reklamasi seluas 157 hektar yang mengarah langsung ke Laut Selat Makassar. Di mega proyek ini akan dibangun sederet fasilitas pendukung seperti hotel, pusat perbelanjaan, restoran, masjid 99 kubah yang sudah dibangun, tempat perkuliahan, kawasan perkantoran, perumahan, tempat wisata, dan berbagai pabrik manufaktur dan jasa. Bisa dibilang CPI ini akan menjadi kota di dalam kota seperti Meikarta. Namun bedanya, Meikarta kini tengah mangkrak. CPI tampaknya akan berjalan mulus dan akan menjadi kawasan pendongkrak keuangan dan perputaran uang di kota Makassar khususnya. 6. Merauke. Berada di ujung timur Indonesia, kota Merauke yang sebelumnya jauh dari hingar-bingar pembangunan, kini sedikit demi sedikit mulai diperhatikan. Pertama, ada terminal baru Bandar Udara Mopah yang diresmikan Presiden Jokowi 2 tahun yang lalu. Terminal ini memiliki desain berbentuk burung endemik Papua, yakni burung kasuari. Terminal ini juga memiliki luas 7.200 meter persegi dan bisa menampung 638.000 penumpang, di mana Jokowi berharap terminal bandara tersebut bisa menaikkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Selain itu ada juga pos lintas batas negara atau PLBN Sota Indonesia Papua Nugini yang diresmikan pada Oktober 2021. Pos lintas batas negara ini memiliki luas 5,6 hektar dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu zona inti, subinti, dan zona pendukung yang terdiri dari bangunan utama PLBN, gerbang Tasbara, patung Garudio, 16 unit rumah pegawai tipe 36, 4 ibadah, pasar, dan masih banyak lagi. 7. Ibu Kota Nusantara. Sejak dibangun pada pertengahan 2022 lalu, Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Panajem, Pasar Utara terus menuai sorotan karena diklaim sebagai proyek terbesar di dunia saat ini. Bagaimana tidak, IKN dibangun di tengah rimbunnya hutan Kalimantan dengan konsep yang modern, canggih, dan ramah lingkungan. Selain membangun fasilitas utama seperti Istana Negara IKN seluas 50 hektar, 47 tower rusun untuk PNS, jalan tol, dan gedung perkantoran. IKN nantinya akan memiliki transportasi yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan mobil atau motor listrik yang sangat minim emisi sehingga ramah terhadap lingkungan, sesuai dengan IKN yang mengutamakan konsep Green City. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun jalur kereta api dari Bandara Seping dan Balikpapan menuju IKN. Bahkan pemerintah juga berencana membangun terowongan bawah laut IKN Balikpapan yang digadang-gadang akan menjadi terowongan bawah laut pertama di Indonesia. Jika semuanya terrealisasi, IKN akan masuk dalam jajaran kota terbaik dunia seperti Singapura. Sebagai warga negara Indonesia, kita harusnya bersyukur karena Indonesia saat ini sedang menuju menjadi negara maju. Hal ini juga tak lepas dari Presiden Jokowi yang berjasa besar di 2 periode pemerintahannya. Oke guys, jadi itulah tadi 7 kota yang perkembangannya sangat pesat. Bukan itu aja guys, sebenarnya masih banyak kota-kota yang lain. Cuman hanya itu yang bisa kita ekspos. Butuh waktu lama kalau kita ekspos semua ya guys. Bener, Indonesia itu sudah sangat pesat kemajuannya. Jadi dulu diremehkan, sekarang kagum. Ya memang beberapa dekade lalu Indonesia memang jauh tertinggal guys. Dari segi infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya memang semerawut.
Tapi bersyukurlah ada Pak Jokowi, walaupun hanya 2 periode, sudah merubah semuanya. Merubah kemajuan, merubah ekonomi, merubah SDM, dan lain sebagainya. Bahkan sampai membuat Malaysia iri, guys. Tentu saja, bukan hanya Malaysia, negara-negara tetangga kita pun banyak yang iri. Itulah Presiden Jokowi. Jasanya yang begitu luar biasa. Ya, walaupun tidak suka, ada yang tidak suka, banyak. Mungkin mereka-mereka yang tidak merasakan keadilan atau segala macam. Ya, wajar saja seperti itulah. Tapi Bapak Presiden Jokowi itu best. Oke. Jadi itulah guys 7 kota Indonesia yang perkembangannya pesat. Ya memang kota besar, tapi kan perkembangannya beda dengan dekade yang lalu. Dan sekarang banyak kota-kota kecil pun yang berkembang menjadi besar. Mantap. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa subscribe di channel ini guys, karena dengan subscribe membuat saya lebih semangat lagi untuk menginformasikan tentang kemajuan Indonesia atau Bapak Presiden Jokowi, ataupun nanti akan dilanjut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke, menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.